Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra was sawaba lil mu'addin al mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirina ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Jami Nurus Sholihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah di hari yang sangat istimewa ini. Kita masih diberikan berbagai macam nikmatnya, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan siang hari ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan kita dikategorikan sebagai hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri atas nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ketika kita sudah diberikan satu kekuatan untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan insya Allah nanti Allah akan memberikan yang lebih baik lagi. Tapi nyatanya banyak di antara hamba-hamba Allah yang kufur nikmat, sehingga Allah katakan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kemudian yang tidak kalah pentingnya setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita selalu terus membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di hari kiamat tidak ada sosok manusia yang lebih mulia kebanding daripada orang yang paling banyak membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya begitu istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah ciptakan nur Muhammad, Allah ciptakan cahaya Muhammad itu 100.000 tahun sebelum diciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Lalu setelah itu baru Allah ciptakan yang namanya kolam. Setelah Allah ciptakan kolam, baru Allah ciptakan yang namanya lauhul mahfuz. Lalu setelah itu baru Allah perintahkan kepada kolam untuk menulis yang tulisannya terus diabadikan di lauhul mahfuz. Maka sesuailah apa yang akan Allah ciptakan, semuanya sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka begitu istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah sepantasnya lah kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk memperbanyak membaca selawat kepada baginda
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yara wajhi yaumal qiyamati salasun. Jadi Rasulullah bersabda, nanti di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang tidak diberikan dan tidak dikasih kesempatan untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak bisa diberikan kesempatan untuk melihat wajah Rasulullah, ini berarti termasuk hamba-hamba Allah yang rugi. Makanya kita berharap jangan sampai kita nanti di hari kiamat tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu 3 kelompok manusia nanti di hari kiamat yang tidak akan bisa melihat wajah Rasul, siapa? Kata Rasulullah, yang pertama, akul walidain. Orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini Rasulullah sebut yang pertama. Kenapa? Karena begitu pentingnya kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Sehingga pantaslah satu ayat Allah jelaskan, pendek, singkat, namun begitu bermakna. Anishkurli wali walidaika ilayyal masyir. Anishkurli, hendaklah kamu bersyukur kepada saya. Artinya kita dianjurkan senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun syukur kita kepada Allah tidak akan sempurna sebelum kita lanjutkan bersyukur kepada kedua orang tua kamu. Anishkurli wali walidaika. Jadi setelah kita bersyukur kepada Allah, lalu jangan lupa kita terus selalu bersyukur kepada kedua orang tua kita. Nah, disinilah pentingnya kenapa di dalam hadis Rasulullah dinyatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah itu tergantung murka orang tua. Ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Makanya Bapak Saudara, manakala kita ingin melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat, maka tidak ada pilihan, berbaik-baiklah kita kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi manusia anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, kelompok yang tidak akan diberikan kesempatan untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat, tariku sunnati. Orang-orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku. Jadi artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Menjalankan dan melaksanakan, bahkan mensyiarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah-sunnah Rasulullah? Itulah yang sudah dibukukan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedapat mungkin, sebisa mungkin, kalau bisa, yuk kita terus siarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda,
man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahidin. Siapa-siapa yang dapat menghidupkan sunnahku di saat umatku rusak, maka orang tersebut akan mendapatkan ganjaran pahala seperti 100 orang yang mati syahid. Masya Allah, begitu besar yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kesempatan yang sangat baik buat kita di saat-saat seperti ini. Mari kita hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara sunnah Rasulullah? Di antaranya siarkan, ramaikan, takmirkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid, musholla yang ada di kawasan kita itu satu kewajiban buat kita untuk mentakmirkannya. Ketika kita sholat berjamaah, baik di masjid ataukah di musholla yang berdekatan dengan rumah kita, berarti kita sudah mensiarkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bapak Saudara, kalau kita perhatikan di dalam sejarah hidup Rasulullah, itu Rasul senantiasa selalu sholat berjamaah. Sehingga pantas Rasulullah menyampaikan sholatul jamaati tabdulu min sholatil fazzi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah yang dilakukan oleh umatku, kata Rasulullah, itu nilainya 1 berbanding 27 derajat. Bahkan yang tidak kalah pentingnya, setelah kita sholat berjamaah, ada yang juga tidak boleh kita tinggalkan, syiarkan sunnah Rasulullah. Apa bentuknya? Wirid yang kita baca. Setelah sholat, jangan sampai kita lupakan dan kita tinggalkan untuk membaca wirid-wirid, zikir-zikir yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu habis sholat maghrib, habis sholat isya, sholat subuh, zuhur, dan asar. Termasuk wirid yang diperintahkan dibaca setelah kita melaksanakan sholat Jumat. Banyak sekarang Bapak Saudara di antara umat-umat Rasulullah yang habis sholat bukan baca wirid, tapi baca Allahumma lantas jalan. Mereka enggak pernah wirid, mereka enggak mau zikir. Padahal banyak dalam hadis-hadis Rasulullah kita diperintahkan untuk membaca wirid, untuk membaca zikir. Termasuk ketika kita habis melaksanakan sholat Jumat. Betapa indahnya kalau di dalam satu masjid jamaah membaca wirid-wirid ba'da sholat Jumat. Di antara wirid yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang menjadi salah satu sunnah Rasulullah setelah kita melaksanakan sholat Jumat, maka dari sekian banyak wirid-wirid, di antaranya musabiat. Apa itu musabiat? Tolong diperhatikan Bapak Saudara. Musabiat itu artinya setelah kita melaksanakan sholat Jumat, setelah kita membaca salam, yang memang setelah imam salam, maka jangan sampai kita meninggalkan tempat kita yang mulia ini. Bahkan dalam posisi yang kita belum rubah duduknya, lalu kita baca Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Setelah kita membaca Fatihah 7 kali, kita baca surah Al-Ikhlas 7 kali. Setelah kita membaca surah Al-Ikhlas 7 kali, lalu kita ikuti dengan membaca surah Al-Falaq 7 kali. Kemudian kita akhiri dengan membaca surah An-Nas 7 kali. Karena setiap surah Nabi menganjurkannya 7 kali,
maka disebutlah itu musabiat. Dan ini kelihatannya sudah jarang Bapak Saudara. Hanya orang-orang tertentu saja yang membaca wirid ini setelah sholat Jumat. Kita kebanyakan wa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Ini disalahartikan. Jadi Allah bilang fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Apabila sholat Jumat udah selesai, fantashiru fil ardh. Kemudian silahkan bertebaranlah kamu di muka bumi ini untuk mencari anugerah Allah. Artinya setelah kita melaksanakan sholat Jumat dan juga sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan setelah kita sholat ba'diyah Jumat, baru kita kembali mencari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita lupakan. Bahkan banyak lagi yang meriwayatkan betapa mulianya kalau setelah sholat Jumat, setelah musabiat, kita membaca ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zanbil azimi. Nah, dibaca sebanyak 5 kali. Lalu setelah itu kita mengangkat kedua tangan kita munajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita benar-benar meyakini bahwa kita sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, sehingga kita perlu berdoa. Dan doa merupakan perintah daripada Rasulullah. Doa juga perintah dari Allah. Sehingga kata Rasulullah, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Dan orang yang berdoa itu akan menunjukkan bahwa dirinya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah cinta kepada hamba-hambanya yang senantiasa berdoa. Lebih-lebih doa yang dibaca setelah sholat fardu. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Saudara? Karena dalam rangka kita ingin menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita ingin nanti diberikan kesempatan untuk melihat wajah Rasul, bahkan dekat dengan Rasulullah, maka ayo hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita tinggalkan membaca zikir dan membaca wirid setelah kita melaksanakan sholat, termasuk setelah sholat Jumat. Sebab kalau kita mau ngikutin urusan kita di dunia Bapak Saudara, maka itu nggak akan habis-habisnya. Jadi buatkan waktu sholat Jumat, buatkan waktu dengan wirid. Jadi jangan sampai sebelum kita sholat ba'diyah Jumat, kita udah tinggalkan ini masjid. Usahakan, ini adalah nilai ibadah buat kita. Kesempatan hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, hari Jumat lebih mulia kebanding daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kemudian yang terakhir, kata Rasulullah, orang yang tidak diberikan kesempatan melihat wajah Rasul nanti dari kiamat, zukirtu inda husmi walam yusalli. Disebut nama saya di sisinya, namun dia tidak pernah membaca selawat. Ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut tidak pernah membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk orang yang tidak akan mendapatkan kesempatan melihat wajah Rasulullah. Orang ini tidak akan diberikan kesempatan untuk dekat dengan Rasulullah nanti dari kiamat. Nah, untuk itulah makanya melalui hadis ini kita dianjurkan untuk senantiasa respon. Setiap kali disebut nama Nabi Muhammad,
maka kita sebagai umatnya cepat respon untuk membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Selawat adalah salah satu bentuk amalan yang dicontohkan langsung oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita diperintahkan sholat, Allah tidak sholat, malaikat tidak sholat. Ketika Allah memerintahkan kepada kita puasa, Allah tidak puasa, kemudian malaikat juga tidak puasa. Bahkan ibadah-ibadah yang lainnya itu tidak dicontohkan oleh Allah. Tapi ketika kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk membaca selawat, ternyata udah dicontohkan terlebih dahulu oleh Allah dan diikuti oleh malaikatnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan juga para malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Mereka semuanya Allah membaca selawat, malaikat-malaikat juga membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertai dengan membaca salam. Nah, atas ayat inilah makanya pantas kalau kata Nabi, ketika disebut nama saya kemudian mereka diam saja, tidak pernah membaca selawat kepada saya, maka orang tersebut berarti menjauh dari saya. Dan nanti di hari kiamat, orang tersebut tidak diberikan kesempatan untuk melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah hindarkan dari 3 kelompok manusia yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari orang-orang yang durhaka kepada orang tua kita. Kemudian mudah-mudahan Allah jauhkan kita, jangan sampai kita selalu cuek dan meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita, jangan sampai kita cuek dan tidak pernah peduli membaca selawat, tetapi kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang cinta terus membaca selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsih wa sanna bi malaikatin musabbihati bi qudsi wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim
Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasruddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah. Asyhadu an